selamat pagi. Jadi begini Bapak, Oh ya, kemarin saya sudah pergi ke tempatnya tentara sana untuk minta formulir pendaftaran mau masuk akademi militer Bapak. oh ya. Jadi Bapak mau tanya dulu nih, kamu serius tidak masuk di akademi militer? Karena kan dari kemarin-kemarin kami sudah berusaha dengan kau punya mama nih untuk masuk fakultas kedokteran. Kau sudah lulus baik-baik, dapat beasiswa, tapi kau tidak ambil lagi gitu. Jadi jangan sampai kau buat hal yang sama, kami sia-sia untuk perjuangan. Tapi bagaimana? Kamu serius tidak masuk akademi militer? Saya sudah memantapkan hati Bapak, kayaknya saya ingin jadi tentara. Oh, coba saya lihat. Ini Bapak. Kebetulan Bapak tadi ada lihat promosi mobil baru. Lumayan, 500 juta pas saya Bapak. Oh iya, bagus. Jadi gini, saya hanya kasih penguatan saja. Jika memang ini kopu jalan yang kamu ambil, tadi saya harap kuatkan tekadmu itu, jadi jangan mundur lagi, jangan macam kemarin dulu mundur dari kedokteran. Tadi hargailah perjuangan kami orang tua. Ini bukan untuk kami, hanya kami nanti hanya bangga dia punya nama, sekali punya anak dari tentara. Tapi untuk suaminya itu untuk kau punya diri sendiri. Jadi kau yang tentukan jalan, kau yang menjalani, jadi kau juga yang mengakhiri. Iya Bapak. Oke baik, kebetulan ada saya punya teman kuliah dulu namanya Francis. Dia itu sudah masuk tentara, sudah diangkat kemarin yang ini. Oh, Oke. iya Pak Francis. Pak Francis. Nanti kita kontak-kontak dia untuk tanya seputaran ini, persyaratan, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk maksudnya untuk bisa daftar gitu. Nanti kita tanya dia. Nanti Siap Bapak. saya telepon dia. Baik Pak. Nanti sebentar sore kita ke dia punya rumah, saya telepon dia. Ya. Saya rasa begitu saja. Nanti kau siap-siap dulu di dalam, baca bebas ini formulir, persiapan dia punya administrasinya. Ya Bapak. Makasih Bapak. Oke. Bapak Ancis. Halo, selamat pagi saudara. Halo, selamat pagi ya bang. Halo abang, bagaimana kabar? Baik nih, baik sekali. Abang bagaimana kabar? Saya juga kabar baik. Ini ya bang, sama tanya nih, kalau sebentar siang ada di rumah kok atau pergi kerja? Kalau untuk hari ini kebetulan saya lagi libur karena kemarin saya baru habis selesaikan tugas di Kabupaten Kupang, jadi hari ini saya libur. Oh, Mau datang Bu? iya nih kebetulan saya ada perlu sedikit lah bang. Gitu. Kebetulan ya, mau lihat-lihat juga di rumah tuh, lama tidak bersiar ke rumah, mau lihat mereka anak-anak dong, kemudian ibu Dafa itu gitu. Kebetulan juga ada anak mau masuk tentara nih bang. Kami mau tanya bagaimana dia punya administrasi, kemudian persyaratan gitu lah. Setidaknya memberi motivasi ini anak. Dia terlalu cengeng, kemarin lulus di kedokteran, sekarang mau tentara lagi gitu. Oh ya, datang saja saudara. Saya hari ini full di rumah. Oh, jadi ya. mungkin sebentar yang bisa datang kita duduk bincang-bincang di sini. Pokoknya pintu rumah terbuka untuk saudara toh. Oh baik. Sebentar siang saya merapat abang. Siap. Oke. Saya Baik, tunggu ya saudara. ya. Baik sudah bang. Siap. Oke. Di sini Bapak lihat rumah. Iya di sini. Ini orang punya rumah.
Selamat siang. Siang. Halo. Vidi, ini anak kok. Iya, ini yang mau Bentar. masuk tentara nih. Iya, masuk. Apaan sih? Ada di dalam. Tidur, Beb kok? panggil, masuk sah. Wih, Nah, ini dia nih Malaysia satu. Selamat. Selamat Bang. Wih, Ovid ini. Selamat. Ini anak kok. Oh iya, ini iya. yang mau Oh, masuk tentara ini. Oh, iya. Barang sehat ya? Wah, sehat tapi otak ini juga capek ini. Tapi saya lihat-lihat nih habis cuti langsung masuk kamar tidur kok atau? Wah, iya. Lumayan untuk kita ya sebagai abdi negara ini dapat cuti 2 hari ini kan lumayan. Selama ini hanya urus tugas. Apalagi kita sebagai koordinator lapangan ini betul-betul harus standby terus. Ya, apalagi kan mungkin Ibu Dafa sudah kangen selama ini dari cuti. Itu sudah ya. Dari ini apa? Dari Pak kan saya telepon dong. Iya ya. Perkataan itu. Jadi saya tidak ada kirim itu dia punya formulir. Saya mau diskusi berkaitan dengan dia punya persyaratan administrasi dan dia punya berkas-berkas untuk dia masuk di akademi dari kita. Jadi kira-kira bagaimana? Yang pertama kalau kita mau seleksi, ini adik rencananya mau seleksi apa nih? Seleksi Tamtama, Bintara atau Perwira? Mau perwira. Perwira. Nah, yang perlu kita sesuaikan itu yang pertama tentunya administrasi dulu, karena administrasi ini syarat mutlak dan gerbang pertama dalam kita melakukan seleksi Tentara Nasional Indonesia. Jadi mulai dari ijazah, mulai dari rapor dan semua identitas diri itu semuanya itu harus dilegalisir semuanya, dilegalisir dan perlu mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Nah, lalu yang kedua itu kesamaan jasmani. Nah, kalau adik dari postur tubuh sudah sangat meyakinkan, tingginya sudah pas. Iya, nih tinggi. Tahu tinggi dari mana bapak yang pendek ini? Itu sudah. Mungkin bapak dulu kan suka main kurcaci toh dulu toh, jadi Yang di kampus. Oh itu kita zaman kuliah kan suka, woi. itu. Jadi tinggi sudah pas. Lalu habis itu harus ini latihan lagi juga. Yang pertama push up itu harus minimal 40 kali Siap. supaya dapat nilai 100. Setelah itu sit up itu 45, pull up-nya 18 kali. Siap. Itu target. Lalu habis itu satu run selama 16 detik melewati 3 putaran angka 8. Nah itu. Lalu jangan lupa yang terakhir juga renang. Renang itu 25 kali 2. Artinya 25 meter dalam 2 kali lintasan. Jadi ke sana 25, ke sini 25. Jadi 50 meter. Itu harus siap itu. Siap kok. Nah, untuk soal itu lalu kita maju lagi yang di akademis. Nah, tapi baru-baru ini kan ya Panglima TNI kan sudah mulai menghapus tentang syarat akademis karena nanti akan disesuaikan dengan nilai ujian akhir. Tetapi apakah itu sudah terrealisasikan atau belum, kita juga belum mendapatkan kepastian. Tetapi sebagai antisipasi saja bahwa adik harus tetap menyiapkan segala sesuatu yang betul-betul menjadi syarat mutlak dalam seleksi. Siap. Dan yang terpenting jaga kesehatan baik-baik, jangan merokok, jangan minum mabuk, dan ya tetap berdoa supaya apa yang kita impikan, apa yang kita ingin gapai itu semuanya berjalan sesuai kehendak yang Maha Kuasa. Siap. Terima kasih. Bro. Wah, merokok dulu. Selama ini kita tidak ketemu ini nih. Aduh, Dafa mana? Sibuk sekali. Ini, bos, silakan. Sabar istirahat atau apa? Lanjut dulu bapak Ebe, lanjut masak di belakang nih. Oh, Masak yang enak ya. siap. Anak-anak gimana? Anak-anak lagi sementara kuliah ini. Oh, Iya. Ya satu kuliah baru semester 3, yang 2 lagi SMA kelas 2. Nah, sudah, mari bos berdua kita minum dulu. oke.
Minum ya? Apa? Minum. Begini sudah kita punya suasana ini. Tidak rasa ya kita ternyata sudah tua ini. Ternyata anak tiba-tiba mau ada keinginan untuk masuk tentara ini kan betul-betul hal yang mustahil. Kembali ke Jakarta. Ya rencana sih setelah habis tugas di sini nanti dapat panggilan lagi dari Mabes TNI baru saya kembali ke Jakarta. Halo teman-teman, tadi itu merupakan salah satu contoh dari teori positif. Teori ini merupakan teori komunikasi yang merupakan salah satu dari teori pengembangan diri dalam diri individu seseorang. Nah, teori ini merupakan salah satu teori komunikasi yang dilihat dari kualitas diri. Dengan kata lain, teori positive view ini dilihat dari siapa yang berbicara, dialah yang didengar. Semakin ia berkualitas, semakin banyak orang yang mendengar dan mau mendengarkan. Sehingga teori ini memerlukan kualitas pribadi terlebih dahulu untuk melanjutkan komunikasinya agar banyak orang yang mendengarkan. Dalam video ini, yang dimaksud dengan kualitas pribadi adalah sebuah teladan atau panutan dari seorang Pak Francis. Jika seorang Pak Francis bisa menjadi teladan yang baik di mata anak temannya, maka kepercayaan dari anak temannya ini bisa memberikan informasi tentang dirinya semakin besar dan tujuan dari pemberian motivasi belajar bisa tercapai.